bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Jangan salah lagi, sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Dia hidup. Dia bangkit. Dia naik. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Puji nama Tuhan. Khotbah yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Sitorus tadi berangkat daripada Mazmur 103 yang dikatakan di situ, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 4. Ini luar biasa. Ditambah lagi tadi diingatkan bahwa jika saudara minta berdoa apapun dalam sakit penyakit, pada umumnya tadi khotbahnya, ya, jangan harus di gereja, jangan harus sama jumpain pendetanya, jangan mencari orang suci. Di dalam dirimu bolak-balik saya kasih khotbah, di situ ada dia, di situ gerejamu. Ya, pada saat kau percaya sama dia, jangan kau cari tempat di mana dia berada. Ya, kalau diingatkan tadi bagaimana Daud mengatakan, ya, lihatlah dia melihat dari sorga pada saat engkau berdoa. Itu zaman perjanjian lama. Ya, dalam perjanjian lama belum dikenal istilah roh, belum dikenal istilah Jesus Christ, Yesus Kristus, Yesus Hamasiah, belum dikenal Trinitas. Dalam perjanjian lama memang sudah orang tahu bahwa pencipta langit dan bumi, Elohim, Bapa di sorga itu bisa berbicara dan telinga orang bisa mendengar. Itulah roh. Cuma setelah dia datang dalam Yesus Hamasiah, Jesus Christ, Yesus Kristus itu, sebelum terjadi bahwa semua sudah dinubuatkan. Bahkan setelah dia naik ke sorga, dia janjikan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Betul? Amin. Nah, disinilah baru populer atau semakin orang yakin bahwa keberadaannya itu dalam rupa roh. Amin. Keberadaannya dalam rupa roh. Jadi kalau keberadaannya dalam rupa roh, inilah orang Israel mengatakan dalam bahasa Ibrani El Samah. Elohim Samah artinya dia maha hadir dimanapun. Sampai sering saya katakan di lubang cacing pun dia ada. Sejauh matamu memandang, kemanapun matamu memandang dia ada. Dan tadi pagi saya sebelum berangkat kemari, ya, saya merenung, saya dikasih hikmat. Saya dikasih hikmat bahwa tidak ada yang kosong selama mata kita memandang. Coba saudara memandang kemanapun, tidak ada yang kosong. Mau di tengah laut saudara, tidak ada yang kosong. Ya, Tuhan kasih hikmat sama saya dalam arti memahami keberadaan dia. Di mana tempat yang kosong? Tolong ini teka-teki sama saudara. Di mana tempat yang kosong? Yang keras? Di hati, salah. Di mana tempat yang kosong? Tidak bisa dijawab?
Selama saudara dan saya punya mata, tidak akan pernah melihat kekosongan. Tapi kalau saya bertanya, di mana yang kosong itu? Tolong tutup matamu. Tolong semua tutup mata. Saudara ada melihat? Tidak. Di situ yang kosong itu. Amin. Itu hikmat Tuhan, kawan. Tidak ada yang mengajari saya. Tadi pagi saya diajari. Ya, renungkan dalam-dalam itu. Dia bicara sama saya bicara kepadamu. Itu bukan dengan otak saya itu. Ya, ini teka-teki saya langsung saya jawab. Teka-teki saya sampai sekarang belum saudara jawab apa persamaan api dengan air. Mungkin kalau saya bikin yang ini pun Anda tidak bisa jawab dengan pertanyaan yang saya setting sehingga Anda bingung. Ya, inilah saya buktikan bahwa Tuhan itu maha hadir. Ya. Tapi kalau memandang dia dengan mata tertutup pun bisa. Yang saya maksud kosong adalah hal-hal yang duniawi. Ya, hal-hal yang duniawi tidak akan pernah, ya, tidak pernah saudara istilah itu. Karena apa? Tatkala saudara berdoa, ya, saudara memandang dia. Ya, duniawi yang saudara tidak lihat tatkala matamu tertutup. Jangan salah khotbah saya ini ya. Mata kita tertutup tidak memandang kekosongan duniawi. Kita hanya memandang kekosongan duniawi saja. Tapi kalau memandang surgawi, mau buka mata, mau tutup mata, saudara bisa memandang hal yang surgawi. Amin. Ini satu renungan bagi kita. Karena saya berangkat dari khotbah hambanya tadi. Jangan lupa itu istilah orang Israel sampai sekarang itu El Sama. Elohim sama, itu bahasa Ibrani. Bahwa dia hadir di mana tempat. Nanti saudara buka itu Yehezkiel 48 ayat 35. Ya, terlalu lama buka-buka. Yehezkiel 48:35. Tatkala Tuhan pencipta langit dan bumi, Elohim Bapa di sorga membagi-bagi kota-kota orang Israel, orang Yehuda, ya, orang Israel. Bahwa dikatakan di situ, disitulah kota maha hadir, El Samah. Jadi kalau digambarkan di situ kota-kota semua orang Israel ada Tuhan, maka setiap kota di dunia ini ada Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi bukan hanya di Israel sana, di Yerusalem saja, yaitu maha hadir dia di semua kota di dunia. Karena apa? Yerusalem lah, kota Sion lah merupakan maskot seluruh dunia ini. Karena dari sana datang pengajaran, dari sana datang firman Tuhan, dari sana datang keselamatan dan segala-galanya termasuk pengetahuan. Dari sana datangnya. Nanti baca di sini. Kalau saya kemarin berbicara masalah ya 7 jemaat itu, ya, masih ingat khotbah saya terakhir, 7 jemaat itu menggambarkan itulah gambaran nantinya dunia ini. Ya, atau sekarang ini berlangsung terjadi ke-7 jemaat yang dijanjikannya itu di dalam wahyu itu ya. Nah, saya mau katakan kepada saudara, kalau hambanya tadi sudah katakan bahwa memang dia itu maha penyembuh. Orang Israel katanya Rapah, ya, maha Elohim Rapah. Dia maha penyembuh. Jadi kenapa dia maha penyembuh? Karena jangan sampai lupa saudara, segala sakit penyakit datang dari dia. Banyak sekali orang protes sama saya, masa dari Tuhan itu sakit penyakit? Ya, renungkan dalam-dalam. Jadi datang dari mana? Dari setan lah. Jadi setan bisa mencipta. Tak ada kuasa setan mencipta, kawan. Tak ada satu makhluk pun. Makanya disebut dia El Sebaut, Elohim Sebaut, maha pencipta langit dan bumi, alam semesta. Dia yang ciptakan, termasuk COVID-19. Jangan salah mengartikan firman Tuhan. Iblis mana ada kuasa? Kuasa apa? Sedangkan dirinya sendiri, bukan dia yang mencipta. Hati-hati ya mengartikan firman Tuhan. Cuma memang terkadang Tuhan itu memberikan kuasa kepada dia mencobai manusia itu. Ingat, Nabi Job
Ya, itu sering saya singgung-singgung itu. Itu penyakit bukan dari iblis. Karena Job mengatakan apa? Kalau ini datang dari iblis, maka Tuhanku akan mencegahnya. Karena aku adalah orang saleh. Berani dia. Setiap hari dia merasa tidak berdosa. Luar biasa. Siapa manusia yang berani seperti dia mengatakan itu? Kesalehan saya tidak ada duanya. Memang kitab suci mengatakan dia orang saleh. Sehari-hari selalu bikin kebajikan, kemurahan. Tidak ada buat dosa. Padahal dia paling kaya waktu itu. Anaknya gadis cantik-cantik dan anak laki-laki ganteng-ganteng. Ya, karyawannya begitu banyak. Binatangnya, ternaknya tidak ada melebihi peternak-peternak pada saat itu. Ya. Jadi saya mau katakan apa? Ya, bahwa memang dari segala-galanya adalah ciptaannya. Tetapi ini datang dari Tuhanku. Itu perkataannya. Makanya dikatakan kepada istrinya, ya, yang tidak seiman sama dia, bukankah jika yang baik kita terima dari Tuhan, bukankah kita tidak menerima yang tidak baik juga, yang buruk? Baik dan buruk tetap kita minta daripadanya. Itu kesaksian dia luar biasa kan? Nanti baca kisahnya itu, kisah Job. Ya, sering saya katakan itu. Ini sangat-sangat membawa renungan yang sangat dalam. Ya, dan sampai yang terakhir saya singgung sedikit lagi masalah itu. Ya, setelah hartanya habis semua, sakit penyakitnya datang. Ya, kalau dari pertama kan dibilang masalah hartanya habis. Ya, dengan telanjang aku datang dan dengan telanjang aku keluar. Jadi jangan kau pikirkan kawanku, ya, harta duniawi ini. Karena tidak ada manusia datang langsung kekayaannya dan langsung pakai emas, ya. Siapa yang pakai emas di sini? Pakai baju mewah dan apa semua, pakai mahkota. Tidak satu manusia pun dilahirkan seperti itu, termasuk dia sebagai manusia yang lahir ke dunia ini. Pencipta langit dan bumi lahir sebagai manusia juga dengan telanjang. Walaupun saya enggak lihat itu. Karena dia bersalin, ya, di dalam persalinan Bunda Maria 9 bulan juga sama seperti saudara dan saya. Tanpa saya lihat juga pastilah kelahirannya seperti anak saya. Ya, kalau anak saya lihat, kalau saya enggak saya lihat, saya lahir, termasuk saudara-saudara. Amin. Jadi itulah khotbah ini sangat mendalam kalau kita semakin mendalami merenungkannya. Luar biasa, dari sepotong khotbah itu bias kemana-mana. Luar biasa. Kalau memang Roh Kudus memimpin kita dalam ibadah itu, dalam renungan itu. Jadi luar biasa kalau saya tadi pagi pada saat merenung, ya, rupanya setiap saya memandang tidak ada kekosongan. Itulah artinya bahwa di mana dia ada sama dengan keberadaan dia. Saya tidak bisa menembus pandang ke tanah yang dia ada di bawah tempat duduk kita ini. Tetapi dia mampu. Dia pun ada di situ. Jadi saya ingatkan bagaimana saudara-saudara berdoa, ya, berdoalah dengan hati dan pikiranmu, jiwa dan batinmu, dengan roh yang ada padamu. Karena pada saat manusia berdoa, dia juga memampukan kita melebihi kata-kata yang kita tidak pernah tahu keluar. Termasuk seorang orang pengkhotbah, pendoa. Terkadang orang bingung, loh kok bisa keluar kata-kata itu. Dan sering itu saya katakan itu. Ada banyak kata-kata termasuk Pak Sitorus dan saya yakin hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Banyak perkataan yang tadinya tidak pernah dikatakan keluar. Nah, inilah buktinya bahwa Roh Tuhan menyertai dia pada saat berkata-kata. Amin. Nah, tinggal saudara percaya atau tidak bahwa dia turut bekerja dalam melakukan apapun yang baik. Kalaupun saudara melakukan yang baik, kebajikan dan kemurahan. Dan termasuk pada saat saudara mau berkomunikasi dengan dia. Karena tanpa izin, tanpa restu, saudara menghampiri dia, tak sampai doamu itu kawan. Tak sampai-sampai. Walaupun dia dengar doamu, tapi tidak sampai di hatinya. Ya. Semua doa didengar, tapi tidak semua doa dikenan. Itu maksud saya. Bagaimana untuk berkenan? Ya, rendahkan hatimu. Minta pengampunan. Macam mana kau berdoa
Ya, kau tidak melakukan apa yang kehendaknya. Apa kehendak Tuhan? Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini dijabarkan terlalu panjang, ini jauh. 3 hari tidak malam tidak habis khotbah saya kalau berbicara tentang itu. Karena bias kemana-mana soal kasih. Ya, bias dia kemana-mana. Jadi dalam segala perkara, saudara dalam keadaan tertawan di sini. Ya, tempat di mana yang paling hina sering saya katakan adalah di penjara dan rumah sakit. Kenapa di rumah sakit? Ya karena mereka pun tidak bebas. Dia terikat dengan kode etik kedokteran. Ya, apalagi dia sakit COVID, mana bisa dia keluar. Jadi sedih kan? Saya tidak katakan itu dia kena COVID karena dosa dan sebagainya. Saya tidak katakan itu. Tapi yang pasti di penjara saudara tidak bebas. Ya, di penjara pun tidak berani saya katakan oleh salah, oleh dosa saudara. Karena banyak yang di penjara, ya, itu terlibat, ya, mafia hukum. Yang seharusnya tidak layak saudara di penjara bisa saja. Ya, karena hukum yang paling pengadilan yang sesungguhnya adalah kalau dia mengadili. Ya, saya tidak menyinggung bagaimana penegak hukum melakukan kesalahan karena manusia tidak bisa lepas daripada kesalahan. Karena banyak sampai sekarang ini terpenjara bukan karena kesalahan tapi salah mengadili. Amin. Saya tidak tahu saudara menerima enggak kesalahan atau tidak menerima, Tuhanlah yang tahu. Ya, terlepas dari situ. Jadi saya lanjut. Saudara kenal Dona Marpaung? Berapa kali ikut ibadah di sini? Ya, di Polres juga ikut, ya, membantu pelayanan kami di sini. Bahkan perjamuan kudus sering di sini. Saya di tengah jalan dapat kabar dia meninggal dunia di Perbaungan dan habis dari sini saya ke sana. Artinya mau saya katakan apa? Kalau melihat kesehatannya sebetulnya tidak layak dia ikut dalam ibadah-ibadah seperti melayani di sini. Ya, di samping sudah tua, dia itu ada penyakit jantung dan lemah gitu. Terkadang dia merasa sudah berhenti jantungnya. Tapi dia juga datang. Ini karena begitu ketat PPKM dan kita pun sering diingatkan jangan terlalu banyak tim dalam pelayanan. Ya, kita berusaha. Ya. Tapi kalau dalam acara-acara tertentu, ya terkadang saya minta permisi karena ini acara istimewa. Mereka datanglah, saudara lihat mereka terkadang pakai dinas kan begitu. Itu biasanya hari Minggu. Ya. Jadi saya mau katakan apa? Saya tadi chatting di sini untuk itu, karena saya di jalan gak sempat. Ya, dimana saat-saat saya mau kasih khotbah, saya tulis chattingan itu apa? Bahwa segala perbuatanmu akan menyertaimu. Itu sering saya katakan itu dalam Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Demikianlah mereka agar dapat beristirahat dalam lelahnya dan segala perbuatannya menyertai dia mereka itu. Ini sering saya kasih kepada penghiburan, bukan kepada yang mati itu, tetapi kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Jadi ini sendiri saya chatting dari sini tadi. Saya sampaikan kepada beberapa grup, dan termasuk kepada keluarga. Jadi saya kira air mata saya pun setiap saat menetes kepada orang-orang yang meninggal, yang mendapat laporan kepada saya. Tadi pagi juga saya chatting kepada anak daripada satu marga saya ada di Binjai, namanya Yosua, yang terkapar COVID-19. Ya, sekarang dalam isolasi ya. Saya chatting juga tadi pagi, saya sempatkan. Saya juga bawa nama firman Tuhan. Nama firman Tuhan termasuk dari apa yang saya katakan, dia adalah Maha Penyembuh. El Ropeka.
Dan saya singgung juga, dia El Sebaot. Dia pencipta langit dan bumi, termasuk kuman yang ada, virus yang ada dalam tubuhmu itu. Maka itu Yosua, namanya Yosua, serahkan segala sakit penyakitmu kepada dia. Ya, serahkan virus COVID-19 itu yang ada pada tubuh, serahkan kepada dia. Jangan meraung-raung. Karena dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya, sudah dikatakan Raja Daud itu dalam Mazmur 103 ya. 103 ayat 19. Tuhan telah menegakkan kuasanya di sorga dan di bumi, dan kuasanya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi dia berkuasa mencipta, dan dia berkuasa juga ya mengatur. Ya, mau dibasmi atau tidak, mau menular kemana, suka-sukanya, bukan suka-suka kita. Jadi sekali lagi saya ulangi, dia berkuasa mencipta, dan dia juga berkuasa mengendalikan segala ciptaannya. Jadi terkadang orang lupa ini. Apalagi kalau orang sudah mengatakan itu dari iblis, tidak sembuh lagi penyakitnya. Percayalah. Tapi Tuhanlah yang maha tahu. Kalau dugaan saya dia benci kalau kita katakan itu. Ya. Bilang aja, ini daripadamu Tuhan, ku kembalikan kepadamu. Ya, ku kembalikan. Aku tahu engkau merawat tubuhku yang adalah milikmu ini. Masakan penyakit ini terus bahkan membunuh aku? Maka itu Tuhan, aku bersorak-sorak kepadamu. Kendalikan sakit penyakit ini. Amin. Nggak susah kan? Berapa potong kata itu doa. Mau satu ember air matamu kawan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi persoalan apapun, termasuk persoalan yang saudara hadapi sekarang. Kembalikan kepada dia. Tuhan, engkau menjadikan aku dari debu dan tanah. Aku tahu segala sesuatu engkau sudah tahu. Bahkan sebelum aku di dunia ini engkau sudah tahu. Dan akhir daripada hidupku engkau sudah tahu. Engkau tahu kelemahanku. Engkau tahu bahwa aku masih daging, ya, yang bisa jatuh ke dalam dosa. Karena aku jatuh ke dalam dosa, ku kembalikan kepadamu rencanamu. Maka itu pulihkan aku. Ampuni segala dosaku yang ku perbuat. Katakanlah A sampai Z, apa yang kau lakukan kawan. Nah, dia maha pengampun. Tapi kalau doamu begitu gampang seperti doa nenek-nenek orang Batak, saya sering dengar dulu waktu anak-anak. Saya sama dosa nami, ya, nagudang do nageleng, sengaja atau tidak sengaja. Enak kali ya. Saya katakan kepada saudara, jangan berdoa seperti itu. Jangan kau kira itu ya ATM itu Tuhan itu. Padahal kalau kita baca pertama kalau kita baca dalam pertama Yohanes 1 ayat 1 ya, ayat 19 ya. Ya, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa-dosa kita. Bahkan di dalam Yesaya dikatakan itu, sekalipun merah seperti kain kirmizi akan putih seperti salju, seperti merah walaupun merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni asal kita mau mengaku. Tetapi jika kita mengaku loh, itu sering saya katakan, dosa yang tidak terampuni apa? Ada dua hal. Ya, dosa yang tidak mau mengakui dan tidak minta diampuni. Ya macam mana dia mengampuni? Itu satu. Dan kedua yaitu hujat kepada Roh Kudus, ya. Hujat kepada manusia, ya. Beda dengan hujat kepada Roh Kudus. Kalau kita menghujat Jesus Christ, Yesus Masias sebagai manusia, itu beda dengan menghujat dia sebagai Roh Kudus atau sebagai pencipta langit dan bumi. Banyak sekali ini tidak dibuka rahasia atau tidak sampai di gereja-gereja. Itu berbeda anak manusia yang disebut di situ. Kalau disebut anak manusia, dia bisa sebagai manusia biasa seperti saudara dan saya kawan. Jangan salah. Kau hujat Yesus sebagai manusia, kau diampuni. Nah, itu. Tapi kalau kau hujat dia sebagai pencipta langit dan bumi, kau tidak akan terampuni. Amin. Tepuk tangan dulu sama dia. Saya buka-buka rahasia firman Tuhan. Ya. Saya bukan pengetahuan saya. Ini yang dikatakan di sini. Bukan saya mengatakan itu. Jadi itulah kunci dari pengampunan dosa. Saya tambahkan lagi adalah, saya ulangi, akui segala dosa-dosamu.
Sebut. Jangan terlalu gampang yang kecil atau yang besar, yang sengaja atau tidak sengaja. Enak kali kok kawan. Makanya kita manusia minta maaf apa yang saya maafkan. Jadi kalau kita minta maaf sesama manusia pun, apalagi pada hakim nanti, apa yang ku maafkan kau? Ya katakanlah. Kan begitu. Jadi sebut apa ya pelanggaranmu, apa salahmu. Sebutkan. Di mata Tuhan apalagi. Sebetulnya dia tahu tanpa kita katakan itu. Tapi dia mau kau jujur mengatakan itu. Hai manusia. Ya. Kau jujur mengatakan. Maka itu apa sering kita baca di sini. Jangan tunggu matahari terbenam. Atau jangan tunggu matahari terbit. Ya, ampuni segala dosa orang bersalah kepadamu. Dan minta pengampunan akan dosamu. Jadi sekali lagi termasuk saya, sebelum saya ditabalkan menjadi misionaris atau evangelis, itu selalu diingatkan itu. Kalau enggak kau ingat lagi dosa-dosamu, ya mintalah sama dia untuk mengingatkannya itu. Dan kalaupun dia tidak mengingatkan dosa-dosamu dulu, katakanlah aku tidak sanggup mengingat dosaku itu Tuhan. Aku tidak sanggup mengingat dosa-dosaku itu Tuhan, ampuni saya. Tapi jika engkau memberitahu akan dosa-dosaku yang tidak pernah aku akui dan minta pengampunan, ampunilah saya. Inilah begitu ketatnya kalau kami dulu mau ditabalkan jadi misionaris, evangelis. Dan saya percaya tidak seperti penebalan seperti di pendeta-pendeta gereja lokal dan sebagainya. Karena apa? Kami ditabalkan itu untuk seluruh dunia kawan. Sedangkan pendeta-pendeta gereja untuk jemaatnya itu. Saya bukan mengecilkan arti pendeta di gereja. Terus terang. Makanya tidak gampang menjadi evangelis, misionaris. Sekalipun dia tanpa gaji. Sekalipun dia terkadang dicibir oleh gereja-gereja. Siapa itu? Dan terkadang kami ini tidak diterima oleh gereja yang lain. Tak jelas itu katanya. Karena apa? Jujur aja, kami buka-bukaan. Ya, kalau pendeta di gereja buka-bukaan, mutasi itu kawan. Kenapa mutasi? Kalau dia membuka aib daripada jemaatnya, mutasi. Apalagi jemaatnya itu donatur yang besar. Mana berani? Kalau tema daripada khotbah kami pertobatan. Bagaimana saudara bertobat kalau saya nggak buka-bukaan? Orang Batak bilang apa? Si juluk matani horbo. Katakan dosanya. Kalau nggak saya katakan dengan apa adanya, bagaimana saudara sadar dan mau bertobat? Itu terkadang kami dibenci oleh beberapa jemaat. Dan selalu mengatakan saya aliran ini. Saya nggak punya aliran, saya bilang. Cara berdoamu kayak gini. Cara khotbahmu begini. Itu cara Tuhan itu. Bukan cara daripada gereja sesuatu. Tidak. Kau tidak makan darah, makan ini katanya, bukan gereja. Memang saya tidak mau makan darah. Aneh-aneh memang orang memandang saya. Oh, lihatlah dia tidak mau lagi makan darah. Oh, bukan karena aliran saya tidak makan darah. Dan memang saya tidak suka. Artinya, ya, jadi banyak hal seperti saya berdoa. Saudara saya pun terkadang mengatakan, abang kalau berdoa kok begitu ya? Ya sama aja kayak khotbah. Apa bedanya khotbah sama doa? Saya bilang. Sama aja itu sebetulnya saya bilang. Ya, bedanya apa? Kalau saya berdoa kepada seseorang, saya fokus kepada seseorang, tapi firman-firman juga dikasih. Dan termasuk waktu khotbah. Firman Tuhan disampaikan. Nah, pada saat berdoa ada permohonan. Ya, kalau khotbah mungkin tidak ada permohonan, di situ aja bedanya. Ya kan? Jadi kalau dikatakan dalam Mazmur 11 ayat 24, ya, tatkala engkau memohon dan berdoa, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Ini lagi kalau di gereja dikatakan ini, banyak jemaat gereja tidak percaya itu. Kok begitu sih? Makanya dikatakan ini alirannya aliran ini loh itu katanya. Saya jujur aja mengatakan ada pendeta yang banyak keliru mengartikan ya doa seorang evangelis atau misionaris. Tetapi tertulis di situ Markus 11 ayat 24. Bayangkan. Jadi berbeda sekali ya gerakan roh pada saat seorang yang betul-betul yang sudah mendapatkan kebenaran. Saya tidak mengadili
Ya, pendeta-pendeta yang tidak suka berdoa seperti itu. Ya, tetapi itu yang kita minta. Dan pernah saya singgung Daud. Ingat Daud mengalahkan Goliat? Ini yang disebut Markus 11 ayat 24 itu. Sebelum dikalahkan Goliat, dia sudah dikalahkan. Nah, itu kawan. Apa dikatakan Goliat? Kau kira aku anjing, makanya kau bawa licing-licing apa itu? Cambuk-cambuk kepada aku. Ya, dia merasa Tuhannya sudah dihina. Kalau dia sudah menghina Daud, berarti dia sudah menghina Tuhannya. Sekarang ini kau sudah menghina Tuhanku, dan saat ini juga nyawamu diserahkan ke tanganku. Saudara ingat kejadiannya? Tidak lama, hanya hitungan detik, dengan sumpitnya itu, dengan ketapelnya itu, 1 biji yang disiapkan 5 dalam sarang, 1 biji aja, koit dia. Jadi saya mau kalau saudara berdoa, karena pendeta tadi sudah singgung soal berdoa, klaimlah itu harus seperti, sekali lagi saya ulangi, Markus 11 ayat 24 itu. Ya. Kenapa? Dalam komanya itu dia akan memberikannya. Karena memang kepercayaan kita dengan kuasa doa. Jadi kalau doa saudara dan saya mudah-mudahan mate maho nggak dapat. Mudah-mudahan, ya, percaya bahwa engkau sudah menerima, seolah-olah sudah menerimanya gitu. Jadi disitulah orang terkadang sulit kalau hanya dengan pikirannya mengartikan doa seperti itu. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kita ini terkadang berbeda dalam pemahaman. Pemahaman firman Tuhan kalau buka-bukaan sangat risikonya berat. Apalagi orang-orang yang melayani terikat dengan organisasi. Kalau saya tidak terikat, begitu saya ditabalkan, nggak terikat saya. Walaupun ada organisasi yang menabalkan saya. Ya. Perhatikan anak ayam, ya, atau binatang sama anak-anaknya. Dari kecil sampai dia sudah bisa mandiri, terus dikawal sama induknya. Bahkan buaya sendiri pun dijaga anak-anak itu dalam rahangnya terus. Saya mau tanya kepada kita, begitu besar anaknya itu apa terus dijaganya? Tidak kan? Dilepas. Begitu marahnya buaya, jangankan anaknya, telurnya pun lagi dia mengeram, dan ular. Jangan coba-coba, termasuk itu elang, ya. Jangan coba-coba ganggu sarangnya. Termasuk lebah dan sebagainya. Apa binatang yang tidak berang kalau diganggu sarang dan anaknya? Tetapi kalau sudah dewasa dilepas itu. Itu yang saya maksud. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit lagi sebelum saya akhiri. Saya juga mau ke buru-buru, dan kami juga sama Pak Pendeta ada urusan kami juga sama Polda. Habis dari sini saya tidak panjang lebar berbicara, ya puji Tuhan lah. Kalau disinggung tadi masalah sakit penyakit, ya kan? Ya, percayalah, dia itu El Gibor, Elohim yang maha perkasa, El Elyon, Elohim yang maha tinggi. Ya, tidak ada menyamai dia. Aku adalah aku, tidak ada yang menyamaikan aku. Dan khotbah saya pernah menyinggung dalam Yesaya 40. Ya, Elohim, Tuhan adalah satu-satunya Tuhan, dan tidak ada dua, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyerupai aku. Ya. Siapakah yang mampu menakar air laut dengan lekuk tangannya? Siapakah yang dapat menimbang gunung-gunung dengan dacing? Dacing adalah timbangan yang kecil. Ya. Siapakah yang bisa mengatur jalannya udara, angin dan sebagainya? Dengan patungkah engkau samakan aku? Dengan batukah, dengan pohonkah, dengan lautankah, dengan sesuatu hal yang engkau muliakan? Aku adalah yang hidup. El Kai artinya Elohim Kai, dia maha hidup. El Sama, dia maha hadir. Ya, dia memang El Kad, Tuhan yang Esa. Ya, itu kalau orang Israel beribadah itu disebut. Ya. Itu selalu disebut itu Elohim Kat dan Elohim Kai.
Selalu itu. Dia hidup dan satu. Dan memang satu Tuhannya orang Israel. Dan bukan seperti orang yang cari gaduh katanya 3 dan beranak. Dan semuanya tidak. Satu Tuhan itu. Nah, ini yang mau saya katakan kepada saudara dan saya untuk khotbah ini. Ada yang terakhir saya katakan. Bahwa Mazmur 23 tadi. Disinggung nggak tadi? Oh, nggak disinggung ya. Penggembala dia. Dia maha penggembala. Er-Rahroi, Elohim Rahroi. Ya, dia ini sebetulnya yang menggembalakan segala ciptaannya, baik binatang, tumbuh-tumbuhan dan apapun. Ini selalu orang lupa. Tidak satu pun ciptaannya yang tidak baik. Kembali itu dalam Kejadian. Ya, pada saat dia mencipta selama 6 hari. Setiap dia mencipta, dilihat ciptanya apa dikatakannya? Baik, ya, amin. Dia ingat betul. Baiklah. Semua ciptaan yang dicipta dilihat dulu. Baiklah adanya. Jadi percayalah. Segala binatang buas, segala gunung dan lembah yang bikin orang mati, petir dan halilintar, bahkan di segitiga Bermuda yang katanya itu tidak pernah bisa selamat kapal-kapal yang lewat, termasuk kapal terbang, ya kan, di atasnya itu tidak pernah selamat kalau lewat segitiga Bermuda, ya, sampai sekarang misterius. Itu juga baik dalam pandangan dia. Jadi manusia terkadang apa? Menyalahkan Tuhan menciptakan langit dan bumi, disalahkan. Dan apalagi katanya itu buatan setan. Ya, aduh Tuhan dalam hatiku. Tak ada buatan setan pun, termasuk segitiga Bermuda itu. Termasuk pesawat Malaysia yang sampai sekarang enggak MH27. MH berapa itu? Sampai sekarang tidak ditemukan. MH saya lupa, itulah. Tidak ditemukan sekarang ini. Dan banyak pesawat-pesawat yang tidak ditemukan. Jadi jangan katakan bahwa Tuhan itu kejam. Tidak pernah dia mengingkari segala ciptaannya. Semua untuk baik. Kematian dan kehidupan adalah haknya. Jadi ada pertanyaan sering sama saya. Kalau dia kasih, kenapa satu keluarga mati dalam kecelakaan gak diselamatkan? Tidak terlalu cetek begitu kita memahami Tuhan. Baik hidup dan mati adalah milik Dia. Jangan seolah-olah kalau mati dengan tiba-tiba seperti ini Tuhan menghukum. Belum tentu. Walaupun Dia menghukum, termasuk sekarang dunia dilanda COVID. Siapa bilang itu hukuman dari Dia? Karena kita lihat orang-orang baik-baik, orang sama nakal sama juga. Di daerah sana, saya di Medan Baru, banyak bandit-bandit gak mati-mati. Ya, bergadang tiap hari di situ, tak mati-mati. Jadi kita jangan menghakimi Tuhan itu sendiri. Tuhan jangan kita hakimi loh. Jangan seolah-olah Dia mendiamkan orang-orang pilihan Dia, tidak. Apalagi saya singgung lagi yang sering saya katakan dalam Wahyu 6 ayat 8 itu. Ya, Dia sudah memberikan kepada kerajaan maut yang menunggangi kuda hijau dan kuning, mengosongkan dunia ini seperempat sebelum Dia datang. Bayangkan, ini zamannya, ya Pak ya. Ini zamannya. Dunia ini harus kosong seperempat jumlahnya. Itu tanda-tanda Wahyu 6 ayat 8. Jadi sudahlah, kematian jangan dipikirkan oleh manusia lah, apalagi saudara. Saudara bersyukur dalam tahanan ini dikasih makan sama negara, dikasih minum. Coba di luar saudara bayar kos mungkin, numpang-numpang mungkin. Maka tidak udara rahasia umum, banyak juga yang bolak-balik masuk penjara, enak di situ. Enak kok. Mana dipukuli lagi? Nggak zaman sekarang saudara dipukuli, nggak ada itu. Apalagi saudara di sini, ya sama-sama kita beribadah di sini, entah agama manapun sama-sama beribadah kita sendiri, ya kan? Karena apa? Dipenjaralah sebetulnya, ya, yang namanya pemuka-pemuka agama, yang namanya pengkhotbah ke sini datang, bukan ke gereja, bukan tempat ibadah. Di situ orang susah bertobat kawan, percayalah. Karena udah merasa dia suci setiap saat menjalankan apa yang diajarkan oleh agamanya. Ya, itulah munafik. Padahal apa? Tatkala dia dipenjarakan, baru sadar dia orang berdosa. Tatkala dia di rumah sakit, napasnya sudah satu-satu, sadarlah dia
bahwa dia seorang pendosa. Disinilah jalan kesempatan untuk orang bertobat sehingga kembali kepada jalan Tuhan. Jadi syukurilah kawan, ya, syukurilah, ya, semuanya ini waktu yang terbaik. Kita bisa nanti nyanyikan ya Pak, ya, itu lagu itu enak kali. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, hadapi cobaan. Ya, tahu kan lagu itu kan? Ku selalu percaya waktu Tuhan ada yang terbaik. Itu. Jadi apapun, terlepas saudara bersalah atau tidak, membela diri macam mana. Suamiku sudah meninggal, kesaksian ibu ini yang satu ini, udah lama dia janda, anaknya belum ada yang menikah, ya kan? Ya, silaplah dia. Bagaimana mau cepat dapat uang? Ya, kita bukan nggak salah di sini. Ya, sama bagian kita di sini. Saya tidak menghina dia, ya, tidak mengejek dia. Jadi kita satu bagian di sini, satu keadaan. Untuk mengembalikan hutang, ya, si berhutang rupanya terlibat dalam narkoba. Ibu ini hanya telepon, calon pembeli narkoba kan, rupanya sudah terdeteksi, ya kan, sama aparat. Dia hanya telepon, ini siap katanya. Karena kalau udah laku narkoba itu kembalilah uangnya. Itulah kesalahan dia. Karena kalau undang-undang sekalipun hanya menelepon kayak gitu, ikut kawan. Sedangkan kita menonton menjudi, ikut kawan. Banyak yang terlibat. Nonton kok aku Pak Polisi. Apa kau tonton itu? Sedangkan kau tidak melaporkan ada menjudi, kau terlibat. Engkau tahu, ya, ada kejahatan di sini. Kau tidak lapor, kau kena pasal juga. Pasal itu kita yang bikin, walaupun tidak secara langsung kawan. Kan rakyat yang bikin pasal itu semua, melalui anggota dewan dan pemerintah. Jadi nggak bisa saudara bantah, aku nggak tahu pasal itu. Ajas hukum pidana apa? Semua masyarakat hukum dianggap tahu semua hukum. Itu bayangnya. Aku nggak tahu pasal itu, nggak bisa kita membela itu. Nggak bisa. Jadi sedikit saya kasih ajaran, ya, masalah hukum sedikit. Karena saya juga advokat dari 86. Belum lahir saudara saya sudah advokat. Saya bukan sombong. Saya bukan katakan saya pintar. Tapi saya sudah advokat dari 86. Jadi tahu persis itu. Ya, puji nama Tuhan kalau saya sebagai pendeta dan sebagai hamba hukum. Itu khotbah saya dulu. Saya serahkan kembali kalau bisa lagu tadi ya, kalau bisa ya.